warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Saniati dengan nomor NIM 187207005. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Bekasi, Kampus D. Saya di sini akan membawakan materi ujian akhir semester dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan serta dosen pengampu saya yaitu Ibu Cynthia Anissa Rahmat Putri MPD. Oke, kita langsung saja, yaitu saya akan membahas mengenai perubahan individu karena belajar. Di sini kita harus mengetahui dulu apa saja dan sub apa saja yang harus kita bahas. Yang pertama, kita harus mengetahui tentang pengertian belajar sendiri. Lalu yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang ketiga, ada makna dan manifestasi perubahan belajar. Serta yang keempat, ada proses belajar. Lalu kita mulai saja. Yang pertama, mengenai tentang pengertian belajar. Pengertian belajar sendiri adalah suatu proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktek atau pengulangan tertentu. Perubahan itu mungkin merupakan suatu penemuan informasi atau penguasaan suatu keterampilan baru, mungkin juga bersifat penambahan informasi atau pengetahuan atau keterampilan yang telah ada, bahkan mungkin pula merupakan reduksi atau menghilangkan sifat kepribadian seseorang tersebut yang tidak bisa kita hendakin. Misalnya kebiasaan seseorang itu yang bisa kita lihat sehari-hari, ataupun yang lain-lainnya seperti kebiasaan merokok, ekspresi marah, dan sebagainya. Baik, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari belajar sendiri, di sini selanjutnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dari belajar. Yang pertama, ada faktor yang berasal dari luar diri pelajar, yaitu terdiri faktor non-sosial seperti keadaan, suhu, cuaca, waktu, dan alat yang digunakan. Suhu sangat mempengaruhi dalam proses belajar, karena jika seorang siswa mempunyai alergi terhadap suhu ruangan ataupun suhu pada sekitarnya, itu sangat mempengaruhi proses belajarnya dia. Lalu ada faktor cuaca. Di sini juga kita bisa menyimpulkan kalau misalnya cuaca, ketika keadaan cuaca yang tidak memungkinkan, itu dapat mempengaruhi proses belajar yang tidak baik. Lalu ada waktu dan alat yang digunakan. Waktu juga sangat mempengaruhi dalam proses belajar. Ketika kita belajar di malam hari berbeda dengan belajar di pagi hari, itu juga sangat berbeda dan sangat mempengaruhi bagaimana proses belajar itu terjadi. Lalu ada faktor sosial, yaitu faktor manusia. Misalnya faktor kehadiran orang lain pada saat akan membawa pengaruh pada kegiatan belajar. Lalu yang kedua, ada faktor inter, yaitu faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Antara lain faktor jasmani, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Di sini faktor jasmani juga sangat mempengaruhi bagaimana proses belajar itu berjalan dengan baik atau tidak. Faktor jasmani sendiri itu bisa kita lihat misalnya ketika kita memiliki seorang siswa sedang jasmaninya tidak dalam keadaan baik, itu sangat mempengaruhi dalam proses belajarnya. Lalu ada faktor psikologisnya. Di sini kita harus mengetahui juga bagaimana faktor psikis atau psikologisnya seorang siswa atau pelajar sedang tidak baik, dalam keadaan tidak mood. Dia juga sangat tidak mungkin bisa untuk konsentrasi dalam proses belajarnya. Lalu ada faktor kelelahan. Nah, faktor kelelahan juga sama halnya dengan faktor jasmani. Ketika dia seorang siswa misalnya sedang lelah gitu, sedang tidak jasmani saya sedang tidak baik, maka dia juga tidak bisa mencerna proses belajar itu dengan baik. Baik, selanjutnya yaitu ada makna dan
manifestasi dalam perubahan belajar. Di sini, apabila seorang siswa yang sudah ditandai dengan adanya suatu perubahan pola-pola dalam tingkah laku individu, maka hal tersebut merupakan salah satu tanda di mana seorang siswa tersebut sudah mengalami perbuatan belajar atau kegiatan belajar seperti halnya menulis, membaca, dan sebagainya. Perubahan ini juga merupakan hasil atau manifestasi, yaitu dengan kata, dengan maksud ya, seperti perwujudan daripada perbuatan belajarnya. Hal ini berarti bahwa seseorang yang telah mengalami proses belajar akan mengalami perubahan tingkah laku di dalam dirinya secara keseluruhan. Perwujudan atau manifestasi dari perilaku-perilaku belajar seseorang siswa atau individu biasanya lebih sering tampak di dalam perubahan-perubahan sebagai berikut. 1. Kita bisa melihatnya dari kebiasaannya. Kedua, lalu ada keterampilan. Yang ketiga, ada pengamatan. Yang keempat, ada berpikir asosiatif dan daya ingatnya. Lalu yang ketiga, ada berpikir rasional dan kritis. Selanjutnya yaitu proses belajar. Proses belajar sendiri yaitu serangkaian aktivitas yang terjadi pada pusat saraf individu yang belajar. Proses belajar sendiri terjadi secara abstrak karena terjadi secara mental dan tidak dapat diamati. Oleh karena itu, proses belajar hanya dapat diamati jika perubahan perilaku dari seseorang yang berbeda dari sebelumnya. Proses belajar ini, perubahannya dapat kita lihat perilaku tersebut seperti halnya dengan pengetahuan efektif serta maupun psikomotoriknya dia. Itu bisa kita lihat bagaimana perkembangan dari waktu ke waktu proses belajarnya seorang siswa tersebut. Bisa dikatakan dia sudah mengalami proses belajar dengan baik atau tidak. Di sini ada teori-teori tentang bagaimana belajar itu terjadi dapat dibedakan dalam dua golongan, yaitu ada teori molekular. Teori ini berpendapat bahwa perkembangan tingkah laku itu tergantung pada belajar. Golongan molekular ini menggunakan introspeksi sebagai salah satu metode dalam psikologi serta mengamati tingkah laku manusia terbentuk dari pengalaman-pengalamannya. Lalu yang kedua ada teori molar. Teori molar ini berpendapat bahwa yang premier adalah keseluruhan, misalnya sepeda itu lebih daripada sejumlah onderdil. Maka para penganut teori ini juga memakai metode introspeksi. Para penganut teori ini lebih menekankan pengalaman masa kini dalam tingkah laku manusianya. Struktur dari problem yang dihadapi sekarang lebih menentukan bagaimana penyelesaian problem tersebut dari pengalaman-pengalaman masa lampau. Baik, sekian materi yang saya bawakan kali ini. Di sini kita bisa menarik kesimpulannya, yaitu hakikat dari perbuatan belajar itu adalah perubahan perilaku dan pribadi. Perubahan dalam konteks belajar itu bersifat struktural atau fungsional. Artinya bahwa jiwa manusia itu terdiri atas sejumlah fungsi-fungsi yang dimiliki daya atau kemampuan tertentu. Misalnya daya berpikir, daya mengingat. Lalu yang kedua, belajar merupakan perkayaan materi. Artinya bahwa pada awalnya jiwa manusia itu laksana bejana kosong yang harus diisi agar dapat berfungsi. Lalu yang ketiga, belajar merupakan perubahan perilaku pribadi seseorang secara keseluruhan. Dalam konteks ini, belajar merupakan perilaku organisme sebagai totalitas yang bertujuan. Artinya, meskipun hal yang dipelajari itu bersifat khusus, namun akan mempunyai makna bagi totalitas pribadi individu yang bersangkutan. Sekian materi yang saya bawakan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.